Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, marilah terlebih dahulu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu renang. Tujuan pembelajaran adalah memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik, mempraktekkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Gaya dada atau gaya kata adalah renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, tetapi berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh renang gaya dada meniru gerakan kata, sedangkan berenang sehingga disebut juga gaya kata. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah satu kali gerakan tangan dan satu, badan beserta seluruh anggota tubuh rileks, maksudnya agar tidak sampai mengeluarkan tenaga yang tidak ada gunanya serta mempermudah membuat badan terapung di permukaan air. Dua, badan harus horizontal mungkin agar tahan terhadap air sekecil mungkin. Tiga, sewaktu meluncur ke depan dengan badan harus relatif datar, kepala kira-kira 80% dalam air dengan muka agak terangkat sedikit ke depan. Sewaktu meluncur ke depan dengan badan harus relatif datar, kepala kira-kira 80% dalam air dengan muka agak terangkat sedikit ke depan. B. Aktivitas pembelajaran gerak kaki renang gaya dada. Gerakan kaki pada renang gaya dada dapat dilakukan dengan langkah seperti berikut ini. 1. Sikap permulaan, kedua tangan memegang ring di kolam, kemudian tubuh lurus ke belakang rata-rata air dan pandangan mata ke arah dinding kolam. 2. Gerakan dengan kedua lutut ditarik ke arah depan, kemudian kedua kaki diletakkan hingga kedua kaki kembali ke posisi lurus. 3. Dapat memperoleh dorongan tubuh ke depan. C. Aktivitas pembelajaran gerakan rotasi tangan atau hand rotation. Cara melakukan gerakan rotasi tangan yaitu sebagai berikut. 1. Sikap permulaan, kedua tangan memegang ring di kolam, kemudian tubuh lurus ke belakang rata-rata air dan pandangan mata ke arah dinding kolam. 2. Sehingga kedua kaki kembali ke posisi lurus. 3. Gerakan ini dilakukan berulang kali supaya dapat melakukan gerakan kaki gaya dada dengan baik dan benar sehingga dapat memperoleh dorongan tubuh ke depan. D. Teknik pernapasan renang gaya dada. Pernapasan pada renang gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat atau memutar kepala ke arah depan, pandangan melihat ke arah depan, sehingga mulut keluar dari permukaan air. Naiknya kepala diusahakan sedikit mungkin secukupnya untuk dapat bernapas. Selain itu, untuk menjaga tetap dalam posisi streamline. 2. Tahap tata tertib di kolam renang. Berikut ini tata tertib di kolam renang. A. Hal yang harus dilakukan sebelum berenang.
Berikut hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. 1. Lakukan pemanasan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejang otot di waktu berenang. 2. Disediakan sebelum masuk ke kolam renang. 3. Latihan irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk latihan yang lain. 4. Berjalan-jalan di dalam kolam atau di sekitar kolam dengan kedalaman yang cocok agar kamu mengenali kolam itu. B. Hal-hal yang harus dilakukan setelah berenang. 1. Basahi agar bersih dari kotoran. 2. Jika telinga kemasukan air, meloncat-loncatlah agar air yang ada di dalam telinga keluar. 3. Keringkan pakaian renang di tempat yang teduh. 4. Istirahatlah yang cukup. 5. Makanlah yang cukup. C. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika berada di kolam renang. 1. Jangan berenang di bagian kolam yang dalam sebelum kamu mahir berenang. 2. Jangan mendorong teman-teman dari pinggir kolam renang. 3. Dilarang meloncat dari pinggir kolam di mana banyak orang berkumpul. 4. Jangan meloncat di kolam yang dangkal dengan posisi menukik. 5. Renang yang dapat menyebabkan kecelakaan. Ringkasan materi. 1. Renang gaya dada disebut juga dengan gaya katak. 2. Perbandingan gerak tungkai dan gerakan lengan dalam renang gaya dada adalah 2 tangan 2 kaki. 3. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan saat mempraktekkan renang gaya dada adalah dilarang mendorong orang lain dari pinggir kolam. 4. Tahap belajar renang untuk para pemula atau siswa sekolah menengah pertama adalah pengenalan air. 5. Teknik pengambilan napas renang gaya dada adalah tengadah. 6. Ketika setar pada saat wasit memberikan aba-aba. Terakhir, berenang akan meloncat ke dalam kolam. 7. Teknik renang gaya dada dimulai dengan siku tubuh yang tegak lurus. 8. Saat teknik gerakan start gaya dada, ayunkan lengan bergerak ke depan sehingga tubuh ke depan. 9. Gerak renang gaya bebas seperti meniru binatang anjing. 10. Gerakan renang gaya bebas meliputi gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan pengambilan napas. 11. Posisi badan renang gaya bebas adalah sejajar dengan permukaan air. 12. Gerakan kaki renang gaya bebas adalah naik turun secara bergantian. Naik turun kaki 2, pukulan kaki artinya 4 kali gerakan kaki, 2 kali gerakan lengan. 14. Kedalaman tungkai kaki bagian bawah atau telapak kaki dari permukaan air ketika melakukan pukulan dan lejutan kaki sekitar 30-35 cm. 15. Dalam proses gerakan lengan gaya bebas ada 3 fase antara lain fase menarik, fase mendorong, dan sebagainya. 16. Gerakan yang dimulai setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal dan dilanjutkan dengan mendorong sampai dengan lurus ke belakang merupakan renang gaya bebas fase menarik. 17. Setelah lengan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air diikuti dengan bawah dan jari-jari secara tertutup merupakan renang gaya bebas fase mendorong. 18. Cara mengambil napas atau udara melalui mulut dan hidung pada saat kepala diputar ke samping kiri atau samping kanan. Sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tulislah ringkasan materi, kirim ke Google Classroom. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap di rumah, belajar dari rumah, dan selalu jaga kesehatan. Semangat terus dan belajar terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.